Shalom semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita dengan baik agar kita dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah siswa kami. Tuhan, tolong lindungi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga tolong ingatkan kami agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dialah yang senantiasa menuntun langkah kita. Ia berkuasa atas kita sampai selama-lamanya. Marilah kita menyanyikan pujian dengan-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah bangunkan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kami makanan, pakaian, dan kebutuhan kami. Terima kasih kami dapat datang untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pembelajaran kami. Tolong berkati agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Tolong berkati kami agar dapat mengerti dan mengingat pembelajarannya, sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru kami. Berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar kami.
Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami Tuhan. Tolong berkati guru kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami, terutama di dalam pandemi ini Tuhan. Terakhir kami ingin berdoa untuk negara kami. Tolong berkati agar Indonesia dapat melewati pandemi ini. Berkati para tenaga medis agar mereka mampu melawan pandemi ini. Berkati juga para pemerintahan agar mereka dapat mengerjakan tugas mereka dan menjalankan negara ini dengan baik. Demikian doa kami Tuhan. Maafkan kami jika kami melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Tidak semua hal yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Namun, yang pasti Tuhan tahu apa yang tepat dan terbaik untuk kita. Tetaplah berserah kepada Tuhan di dalam doa, sehingga kita mampu melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menyanyikan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua, mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan untuk boleh bersekutu bersama dan kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami untuk kami bisa belajar mengaitkannya dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami juga bisa melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini. Kuduskan dan layakkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita pada hari ini adalah ajarlah kami berdoa. Tentang doa. Saudara-saudara ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kemudian kita melompat ke ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Ya, Lukas pasal yang ke-11 kita akan baca dulu ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudara, para murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata dan memohon satu permintaan. Ajarlah kami untuk berdoa. Nah saudara-saudara, rasanya jarang sekali ya saya itu mendengar ada orang datang kepada saya atau saya datang kepada seseorang, kemudian mereka itu berkata kepada saya, Pak Alfred, ajarlah kami untuk berdoa. Atau saya kalau ketemu orang lain yang mungkin lebih tua dari saya kemudian berkata, tolong dong ajarlah saya berdoa. Nah mungkin yang sering kita lakukan, saudara-saudara, itu adalah doakan saya. Kemudian kita menyebutkan apa yang kita harapkan untuk didoakan. Atau orang datang kepada saya kemudian berkata, Pak Alfred, tolong doakan saya. Kemudian dia menyebutkan apa yang menjadi kerinduannya untuk didoakan kepada Tuhan. Nah kenapa? Karena kalau kita itu bicara tentang doa, saudara-saudara, anak-anak semua, kita itu fokus dan kita itu memikirkan tentang keinginan, kerinduan kita yang kita itu bawa kepada Tuhan dalam doa supaya dijawab sama Tuhan dong. Nah kalau kita bicara doa, kita itu mikirnya seperti itu. Aku itu pengen nanti kalau doaku dijawab sama Tuhan. Nah tapi kalau kita mulai belajar firman Tuhan dan diingatkan pada hari ini, ajarlah kami Tuhan untuk berdoa, maka apa artinya firman Tuhan ini yang boleh menjadi ingatan buat kita? Saudara, yang pertama dari firman Tuhan tadi dikatakan, ternyata doa itu adalah sebuah relasi kita dengan Allah. Saudara, pada waktu para murid meminta Tuhan untuk mengajar mereka berdoa, maka Tuhan itu mengajarkan satu doa yang terkenal sekali, yang kita itu beberapa mungkin menghafalnya, yaitu Bapa kami yang di surga. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita itu datang kepada Dia untuk berdoa, saudara, Dia itu adalah Bapa kita yang di surga. Relasi kita dengan Dia itu begitu dekatnya, saudara. Bukan relasi yang dibuat-buat, bukan sekedar sebutan yang dibuat-buat, tetapi benar-benar kita itu punya relasi dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah ditebus dan dijadikan anak-anak Allah. Jadi relasi kita dengan Bapa di surga itu begitu dekatnya dalam Kristus, saudara. Sehingga kita itu dipantaskan untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita di surga. Begitu dekatnya dan akrabnya kita dengan Bapa di dalam Kristus yang telah menebus dosa kita. Nah sehingga memang doa itu adalah relasi kita dengan Dia. Bukan kewajiban, bukan keharusan, ya toh, bukan mau-maunya
Bapak Ibu guru ataupun gereja kita nyusahin kita harus berdoa setiap hari, tapi memang ini sebuah relasi. Umpamanya kita dengan keluarga kita di rumah. Nah kalau diem-dieman gak pernah ngomong, gak pernah bertukar pikiran, bertukar perasaan, kan aneh saudara. Kita punya relasi yang dekat dengan orang tua, dengan adik ataupun kakak kita, tapi kita gak pernah ngobrol, gak pernah bertukar pikiran, perasaan, dan kerinduan kita. Nah ini adalah doa adalah sebuah relasi kita dengan Allah, karena memang kita ini adalah anak-anaknya di dalam Kristus. Karena itu kita itu dipantaskan memanggil dia sebagai Bapa yang di surga. Saudara-saudara, doa itu bukan sekedar ritual, bukan sekedar kewajiban agama bagi kita, tapi benar-benar adalah sebuah relasi. Hidup kita itu nggak bisa enggak. Kita itu mesti berdoa. Karena kita itu punya relasi dengan Bapa. Kita mesti dekat dengan dia dalam doa. Saudara-saudara, yang kedua, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, belajar tentang ajarlah kami berdoa. Saudara, yang kedua itu adalah ketika kita itu berdoa kepada Bapa kita yang di surga, dia adalah Bapa yang seperti apa? Sehingga kita berani untuk berdoa dan membawa doa kita kepada dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian firman ini, dia adalah Bapa kita di surga, Bapa surgawi yang maha tahu, yang memahami kita, dan yang menjawab doa kita. Allah Bapa kita itu tahu. Allah Bapa kita itu memahami hidup kita, kebutuhan, bahkan mungkin pikiran dan kerinduan kita. Dan Allah Bapa kita di surga itu menjawab doa kita. Walaupun saudara, kalau kita baca firman Tuhan tadi, jawaban daripada Allah untuk doa kita kadang-kadang seperti yang tidak kita harapkan. Tapi kalau dari firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan itu menjawab doa kita sesuai dengan apa yang dia tahu itu pasti baik buat kita. Cuma kadang-kadang kita itu yang nggak ngeh bahwa itu mungkin yang baik buat kita. Saudara, Yesus mengatakan, Bapa di surga itu beda dengan manusia di muka bumi ini. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh ya, kalau kita baca pasal 11 tadi itu. Manusia itu kadang menjawab, memberikan pertolongan kepada seseorang yang minta tolong kepada dia, itu karena pertama, terpaksa. Karena didesek-desek, akhirnya terpaksa, mesti ngulung. Yang kedua, manusia itu menolong orang lain karena bisa sungkan. Orang datang kepada saya minta tolong, sungkan dong, saya nggak tolong. Apalagi saya pendeta misalnya, saya tolongin, tapi terpaksa. Orang lain bisa kemudian meminta tolong dan kita bantu dia, mungkin karena berbagai alasan. Tapi Bapa di surga, dia mendengar doa kita, dan dia menjawab doa kita, bukan karena dia sungkan sama kita, bukan karena dia terpaksa, tetapi benar-benar karena dia adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik buat kita. Saudara, Yesus juga mengatakan, tadi kita baca di ayat 11-13. Bapa di bumi ini, di dunia ini, Papa di dunia ini, sejahat apapun Papa itu, dia tahu apa yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga kalau anaknya minta kalah jengking, pasti gak dikasih. Tapi dia akan memberikan telur kepada anaknya, karena tahu itu baik. Dia juga tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti kepada dia. Papa di bumi ini tahu apa yang baik, sejahat apapun Papa itu. Tapi Bapa di surga itu lebih daripada para ayah di dunia ini. Dia tahu apa yang paling baik dan yang dibutuhkan oleh kita untuk hidup kita. Saudara, ketika kita berdoa itu bukan sekedar kita itu hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, saudara. Tapi bagaimana doa itu benar-benar kita itu belajar jujur menyampaikan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Dan kita itu mau belajar untuk selalu dekat dan melihat, Tuhan bagaimana Engkau akan menjawab doa saya. Dan kalau Tuhan menjawabnya, mungkin bisa sesuai kerinduan kita. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi kita tahu itu baik. Saudara, kita belajar untuk melihat dan belajar untuk selalu bertumbuh di dalam doa-doa kita. Dia Bapa yang maha tahu, dia tahu hidup kita, dia memahami apa yang kita itu butuhkan, bahkan melebihi pikiran kita. Dan dia itu adalah Bapa yang menjawab doa kita. Walaupun kadang-kadang jawabannya tidak sesuai keinginan kita. Karena kadang-kadang kita minta itu mungkin tidak baik buat kita. Saudara, saya pernah kelas 3 SMA, kelas 12 ya. Saudara, suatu malam saya itu takut karena besok mau ulangan fisika.
Nah, kalau SMA itu ada fisika, kalau SMP itu mungkin IPA gitu ya. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena saya 2 ulangan yang pertama itu nilainya jelek sekali. Yang pertama dapat angka 10 dari 100 ya. Nah, dapat nilai 10 enggak? Dapat fisikanya dapat 10, saudara. Yang kedua naik sedikit 20. Jadi Anda bayangkan saya 2 kali ulangan fisika, nilainya 10 dan 20, gimana saya nggak takut, saudara? Maka ulangan yang ketiga, saya mulai malam hari setelah belajar, saya mulai ketakutan. Tuhan, besok naiknya 30. Ya naik, tapi kan 30 gimana? Rapotku nanti merah semua, aku gak karu-karuan nanti pelajaranku. Nah, maka saya ketakutan, saudara. Saya kemudian tenang sebentar, berusaha mengulang semua pelajaran, membuka semua latihan, menghafal rumus-rumus untuk besok bisa mengerjakan soal fisika. Di tengah-tengah ketakutan itu, saya percaya Tuhan itu menggerakkan dan mengingatkan. Saya membaca firman Tuhan, mengambil buku renungan, membaca firman Tuhan yang disebutkan di sana, dan firman Tuhan itu menguatkan saya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, aku takut sekali, besok mau ulangan. Sudah belajar tapi aku takut. Jangan-jangan besok gak dapat nilai baik. Tuhan tolong kalau bolehlah 60 aja. 60 itu gak KKM di Gloria ya. Tapi waktu zaman saya kuliah 60 itu sudah ya batas lah ya. 60 aja. Saya bersyukur sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kepolosan, ketakutan, saya berdoa seperti itu, besok ujian. Saudara tahu saya dapat nilai berapa? 65, saudara. Tapi karena saya itu baik hati dan rajin mengerjakan PR, maka sama guru saya yang rajin-rajin ditambahin 20, saudara. Saya dapat 85, saudara. Saya waktu terima 85 itu saya mau teriak di kelas, yang saya sungkan. Akhirnya saya cuma jerit-jerit dalam hati gitu. 85, saudara. Tapi pulang setelah itu saya sadar Tuhan itu sedang mau ingatkan saya apa? Seneng, dapat dari 10, 20, 85, padahal cuma minta 60. Tapi Tuhan ingatkan apa? Saya belajar satu hal, ya bukan sekedar keinginan saya yang dipenuhi, tapi satu hal, saya mesti terus belajar, bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa yang baik, Dia tahu apa yang bisa membuat saya makin bertumbuh dalam hidup ini. Maka saya harus terus belajar untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan menginginkan, menanyakan, dan terus belajar firman Tuhan untuk tahu apa yang Tuhan itu rindukan buat saya. Saudara, tapi mungkin ada di antara kita yang berkata kepada saya, Pak, saya tahu doa itu penting, saya tahu Dia Bapa di surga, saya tahu Dia Maha tahu, Dia tahu hidup saya, Dia Dia tahu apa yang terbaik buat saya. Tapi satu hal, Pak, kok rasanya dalam hati gak ada keinginan untuk berdoa. Saya sehari gak berdoa aja, saya tenang-tenang aja. Saya lihat teman-teman makan berdoa, saya makan gak berdoa, saya juga tenang-tenang aja. Kok rasanya hidup ini gak ada keinginan untuk berdoa. Padahal saya tahu Tuhan tuh mau saya berdoa. Saya ketemu Dia dalam doa. Ngomong-ngomong sama Dia dalam doa. Tapi hati ini rasanya gak ada keinginan, Pak. Ya apa ini? Setelah saya ingat doa seorang yang bernama Teresa dari Avila. Saudara, Teresa dari Avila ini pernah berdoa kepada Tuhan demikian. Tuhan, aku tidak mengasihi Engkau. Kamu berani ngomong sama Tuhan seperti itu, Tuhan, aku nggak mengasihi Engkau. Aku bahkan tidak ingin mengasihi Engkau, Tuhan. Dia jujur sama Tuhan, saudara. Tapi kemudian dia mendoakan apa? Tuhan, tapi aku mau minta satu hal. Aku ingin, supaya aku ingin mengasihi Engkau. Saudara, mungkin kita bisa pinjam doanya Teresa dari Avila ini untuk kita yang bahkan jujur, tuh Pak, saya bahkan mau ingin berdoa pun rasanya nggak ada. Saudara, kita bisa berdoa seperti Teresa Avila. Tuhan, aku nggak bisa berdoa. Aku bahkan Tuhan nggak ingin berdoa. Entah kenapa dalam hatiku kerinduan berdoa itu seperti nggak ada. Tapi Tuhan, aku ingin meminta supaya aku ingin untuk berdoa. Tuhan kasih aku keinginan, kerinduan untuk berdoa, ketemu Engkau setiap hari, setiap saat, untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, Kau tahu isi hati dari setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang bersekutu pada hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang tidak hanya melihat rupa, tapi Engkau Allah yang jauh melihat kedalaman hati kami. Dan Tuhan menolong setiap kami, terutama ketika kami belajar tentang doa pada hari ini. Engkau Allah yang memberikan kami kesempatan dan yang mengajarkan kami untuk berdoa.
Dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh datang kepada Tuhan seperti seorang anak kepada bapaknya. Kami tidak sungkan untuk membuka isi hati kami, menyampaikan permohonan kami. Karena sebenarnya Engkau tahu, dan Engkau ingin mengajar, membimbing kami Tuhan, melalui setiap doa dan permohonan yang kami bawa kepada Tuhan. Beberapa dari kami Tuhan mungkin tahu kalau doa itu penting. Tapi kami jujur di hadapan-Mu Tuhan, kalau kadang-kadang kami lupa berdoa, kami bahkan melewati hari tanpa kami tidak berdoa. Kecuali kami mungkin diajak ataupun diminta untuk berdoa. Tuhan tolong kami. Kepada kami berikanlah kerinduan, berikanlah hati, keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami berdoa bukan sekedar untuk ritual, untuk kewajiban, untuk dipuji orang, tapi kami sungguh-sungguh mau belajar, mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk rindu, untuk berdoa. Berkati anak-anak-Mu semua, berkatilah pelajaran dan sekolah mereka pada hari ini. Berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua yang saya kasihi, mari kita datang kepada Tuhan di akhir dari persekutuan kita dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Pak Alfred yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.